to my channel. Di video kali ini kita akan ngomongin tentang nangis. Aku sebenarnya udah bilang kalau misalkan aku bakalan bikin video nangis di video aku yang ngomongin tentang toxic masculinity. Buat toxic masculinity aku akan link it on my description box. So kalian yang belum nonton itu kalian bisa langsung nonton, oke? Nah, di nangis ini kita ngomongin dulu tentang emosi ya. Emosi itu sebenarnya kompleks. Maksudnya yang memang sudah ada di dalam diri kita gitu ya. Saat kalian dilahirkan aja kalian udah punya emosi gitu. Dan emosi ini nggak salah apapun. Kenapa sih kalian harus menyembunyikan emosi gitu? Padahal si emosi ini nggak salah apapun kok sama kalian gitu. Si emosi ini memang ada di dalam diri kalian. Saat ego super ego terbentuk juga emosi udah ada. Boro-boro ego super ego yang terbentuk yang full terbentuk saat 5 tahun gitu. Tapi sebelum kalian umur 5 tahun aja kalian udah merasakan emosi kan. Misalkan lapar nih, bayi lapar, dia nangis kenceng gitu, itu kan juga emosi gitu. Walaupun itu memang sebenarnya alarm untuk orang tua untuk ngasih makan anaknya gitu. Tapi si emosi ini suka dikambing hitamkan, emang kenapa sih gitu? Ini di beberapa buku yang aku baca juga, especially yang penulisnya orang Indonesia itu suka bilang bahwa laki-laki kalau nggak boleh nangis. Laki-laki ini kalau nangis bencong, cewek kalau nangis nggak bisa menyelesaikan masalah. Emang nangis bisa menyelesaikan masalah? Enggak, tapi kalau kalian nggak nangis, kalian punya masalah gitu. Bener, ini serius, beneran asli. Kalau misalkan kalian nggak nangis, kalian nggak bisa nangis, berarti ada masalah di kalian gitu. Ada hal yang memang salah di diri kalian. Karena emosi itu sebenarnya ada 6 emosi itu. Ntar dulu. Emosi itu marah, senang, sedih, takut, terkejut, sama jijik. Itu emosi itu. Jadi kalian wajar takut. Gue takut sama kecoa. Ya udah, itu emosi kalian. Itu memang ada di dalam diri kalian. Gue takut tiba-tiba malam-malam ada yang ngetuk gue takutnya penjahat gitu. Itu normal gitu. Nggak kalian gara-gara kalian takut kalian jadi bukan manusia, kalian jadi amuba. Enggak, serius enggak. Emosi itu memang kalian harus rasakan. Takut kalian harus rasakan. Untuk apa? Untuk ada stimulasi di dalam diri kalian bahwa ya kalian masih manusia gitu. Kalau misalkan kalian takut, kalau misalkan kalian nggak takut, ya something's wrong with you gitu. Kalau kalian nggak merasa sakit gitu ya, itu sebenarnya ada ya beberapa orang yang tidak bisa merasakan sakit karena apa? Karena sarafnya rusak. So kalau emosi membuat kalian less human, lah gimana gitu? Kalau emosi membuat kalian nggak worth as humanity, maksudnya gimana? Emosi lah yang membuat kalian dinilai sebagai human. Emosi ada karena kalian manusia gitu. Enggak tiba-tiba aku laki-laki aku gak boleh nangis. Enggak gitu. Ini ya yang aku kasih tahu. Kalau semua orang berhak untuk menyalurkan emosi kalian. Kalian mau sedih, kalian mau takut, kalian mau senang, kalian harus mengekspresikan itu. Kalau enggak, mental health kalian yang kena gitu. Bisa aja jadi inner child, bisa aja kalian borderline personality karena terlalu menyimpan terlalu dalam ketakutan, kesakitan kalian. Akhirnya kalian punya sesuatu issue di mental kalian yang semoga tidak terjadi ke kita gitu ya. Nah, psikolog juga mengungkapkan bahwa nangis itu kita harus rasakan. Nggak setiap orang harus selalu kuat. Kita ada masa-masa vulnerable. Kita punya sesuatu yang kita memang harus rasakan gitu. Enggak tiba-tiba aku harus selalu kuat. Tapi saat masanya kalian juga akan merasakan kalian di titik terendah di hidup kalian. Sebenarnya nangis
emosi dan yang lain-lain itu dilatih dari diri kalian saat kecil. Untuk apa? Saat kalian jatuh banget, kalian harus bisa mengungkapkan emosi kalian seperti apa. Kalau enggak, itu semuanya bercokol di dalam pikiran, semuanya bercokol di dalam hati, kalian bisa sakit. Oh iya, beberapa psikolog juga menyebutkan bahwa menangis itu menandakan kalian stabil di emosi, stabil di kejiwaan, pokoknya stabil gitu. Karena kalau misalkan kalian nggak nangis, tahu nggak sih kalian golongan apa aja yang biasanya nggak pernah nangis? 1, psikopat. 2, sosiopat. Psikopat. Atau orang-orang dengan gangguan mental. Mereka biasanya nggak bisa nangis, bukan nggak pengen nangis, tapi nggak bisa nangis gitu. Banyak ya kan. Ini orang gila juga, dia juga ada yang nangis terus, ada yang ketawa terus, karena mereka sudah tidak bisa merasakan emosi di dalam diri mereka. Mereka udah nggak bisa merasakan sedih, mereka udah nggak merasakan khawatir. Ya udah, bukan yang gila ya, kalau misalkan di sisi psikologi gitu ya disebutnya, itu bukan orang gila, tapi orang yang dengan punya gangguan mental, skizofrenia atau yang lain-lain. Skizofrenia juga banyak ya, ada yang halusinasi dan yang lain-lain. Ada yang diem aja ngejublek gitu, tapi ada juga yang dia jalan. Kalian suka lihat di pinggiran jalan kalau misalkan ada orang gila, dia juga yang orang skizofrenia gitu ya, dia jalan tanpa malu, tanpa apa, berarti mereka udah nggak punya emosi. Jangan sampai gara-gara doktrin itu, karena doktrin kamu laki-laki kamu nggak boleh nangis gitu ya, jangan sampai kalian jadi orang gila gitu. Jangan sampai orang yang punya skizofrenia karena kalian nggak bisa menyalurkan emosi. Bukan aku nakutin, tapi emang ya beginilah gitu. Hidup ini, realita itu kayak gini gitu. Kalau misalkan kalian nggak bisa menyampaikan emosi kalian seperti apa, berarti ada yang salah gitu ya sama diri kalian gitu. Itu dia yang orang-orang yang biasanya nggak pernah nangis. Atau ada yang sakit. Ini beneran sakit, ada di dunia ini tuh ada gitu ya, ada yang sakit dan nggak bisa ngeluarin nggak bisa memproduksi gitu, kelenjar air matanya nggak bisa berproduksi gitu. Namanya itu Jorgen syndrome. Pokoknya ada atas titiknya, aku lupa bacanya harusnya kayak apa, Jorgen apa gimana gitu, pokoknya Jorgen syndrome. Itu kayaknya karena aku bahas di video yang lain-lain, karena itu kayak fascinating sebenarnya, asik gitu buat dibahas. Karena kan kalian pernah nggak sih lihat yang kayak gitu? Jarang kan. Nah ini juga kayak gitu. Aku pengen mengupas ini. So buat kita, yuk stop bilang jangan nangis, jangan takut, jangan nangis karena kamu laki-laki. Kamu nggak boleh jadi pengecut karena kamu nangis. Berhenti ngomong kayak gitu ya. Karena kalau misalkan anak-anak nangis nih, ada baiknya gitu ya kita bilang, kita peluk anak kita kalau punya anak ya. Kita peluk anak kita, terus bilang kalian berhak merasakan emosi apapun di dalam diri kalian. Kalian mau nangis boleh, kalian mau takut boleh, kalian mau merasa kecewa, cemas, boleh. Kalian berhak merasakan emosi apapun di dalam diri kalian. Dengan catatan, jangan berlarut-larut. Jangan berlarut-larut gitu. Apapun yang terlalu banyak, itu juga gak sehat. Nangis terlalu banyak, juga gak sehat. Takut terlalu banyak, juga gak sehat. Bahagia terlalu banyak, juga gak sehat. Jadi memang kalian harus merasakan apapun, emosi apapun, tapi dengan catatan ya, rasakanlah itu dengan sewajarnya, jangan berlebihan. Kalian bahagia, jangan bentang-bentang kalian bahagia gitu, kalian tiba-tiba teriak tengah jalan gitu, itu kan ganggu ya gitu. So rasakan emosi, rasakan apapun yang kalian rasakan boleh, tapi jangan berlarut-larut. Takut boleh, beneran deh. Fobia
itu juga termasuk takut ya. Harus disembuhkan, tapi berhak merasakan itu, berhak gitu. Jadi apapun yang berlebihan itu nggak baik juga. So ayo kita hidup sewajarnya, kita rasakan emosi sewajarnya. Kalian boleh takut, kalian boleh ngeri, kalian boleh nangis, kalian boleh jijik, boleh gitu. Tapi itu kita harus tahu batasan di mana kita harus takut, di mana batasan kita harus berhenti untuk takut. Kalian boleh untuk nangis, dan kalian harus tahu kapan harus berhenti nangis gitu ya. That's all I believe. I will see you on the next video. Jangan lupa kalau misalkan kalian mau request apapun, kalian bisa langsung tulis di comment below. And buat ini kan masalah emosi dan nangis yang lain-lain kan, ini masalahnya psikolog ya. Kalau misalkan kalian merasa ada yang salah sama aku, correct me if I'm wrong ya. That's all. I'll see you in the next video. Bye bye.